Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Marudhatillah Bapak Dr. Haji Safroni. Saya hormati Ustaz Haji Nengsan Maulana, Bapak Mantiri, seluruh pengurus Masjid Marudhatillah, para jamaah sholat subuh. Kita berdoa mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah Ahad ini kita bisa kembali melakukan rutinitas kajian yang insya Allah di hari Ahad ini tanggal 29 Rajab kita kembali akan mengkaji tentang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin itu insya Allah kita masuk pada tanggal 1 Sya'ban ya, insya Allah. Nah hadirin sekalian, bahwa peristiwa ini ya, Isra Mi'raj ini sebagaimana yang sudah kita maklum, kita sudah tahu, diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat pertama. Ini saya akan bacakan dari tafsir Jalalain ya, karya Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli was-Suyuti, nafa'anallahu bi'ulumihi ma'al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita baca sejarah dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah mengalami peristiwa yang menyedihkan. Tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Amul Huzni itu tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan yang pertama, wafatnya istri tercinta Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Seorang istri yang terus mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai mengeluarkan harta yang tidak sedikit untuk dakwah Nabi. Khadijah itu kan pedagang. Ya, Khadijah itu pedagang. Jadi beliau yang membackup dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari sisi finansialnya, dari sisi keuangannya. Sehingga Rasulullah di dalam dakwahnya itu
didampingi oleh Sayyidah Khadijah, kemudian banyak harta yang dikeluarkan ya, untuk dakwah menyebarkan agama Islam di Mekah ya. Rasulullah itu dakwah di Mekah berapa tahun? 13. Kemudian hijrah pindah ke Madinah, dakwahnya berapa tahun? 10 tahun. Jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah menyebarkan agama Islam ya. Maka Quran itu turun ya, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, selama lebih kurang 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau lebih kurang 23 tahun. Karena setiap kali Nabi berdakwah itu kemudian membutuhkan dalil yang belum ada, maka Allah turunkan dalilnya itu ya. Misalnya yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang harta rampasan perang. Yas'alunaka anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamr, minuman keras, dan perjudian. Kemudian ada perempuan yang bertanya, yas'alunaka anil mahid, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang perempuan atau istri yang sedang haid, bagaimana perlakuannya ya. Karena di masyarakat jahiliyah pada saat itu perempuan yang sedang haid, istri yang sedang haid itu tidak boleh tidur di kamar bareng suaminya, nggak boleh, karena masih kotor, tidurnya di dapur belakang. Ntar kalau udah selesai haidnya baru tidur bareng lagi di kamar sama suami ya. Itu terus ya menjadi landasan baginda Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwahnya. Nah, Sayyidah Khadijah, istri Nabi ya, ini mendampingi Nabi lahir batin, bahkan hartanya itu dikeluarkan untuk membantu dakwah Nabi. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wafat. Tidak lama kemudian wafat pamannya baginda Rasulullah SAW ya, Abu Thalib. Beliau ini ya, orang-orang kafir Mekah, bangsawan Mekah mau mencelakai Nabi, itu masih mandang Abu Thalib. Masih ada yang jagain Nabi Muhammad, Abu Thalib ya. Jadi mereka yang memusuhi Nabi, mencaci maki Nabi, bahkan ada ancaman Nabi itu mau dibunuh, masih mandang Abu Thalib, pamannya baginda Rasulullah SAW, yang menjaga dakwah Nabi. Wafat ya. Akhirnya Rasulullah merasa kehilangan. Nah, tahun itulah disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, selang berapa lama kemudian Allah mengundang baginda Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, ini dengan saya bacakan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana ay tanzihun, maha suci. Ay tanzihun, pembersihan. Ayat ini dimulai dengan kalimat subhana, maha suci. Yang mau diceritakan peristiwa kemudian adalah peristiwa kemahasucian Allah yang tidak tercampuri oleh tangan manusia. Kemahabesaran Allah yang tidak bisa diukur
oleh logika manusia. Ya. Gimana bisa diukur dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ilal Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, itu berapa ribu kilometer? 1.500 kilometer, yang kalau ditempuh itu bisa sebulan perginya, sebulan pulang. Ya. Jadi nggak masuk akal. Ya, maka peristiwa ini diawali dengan kalimat subhana. Subhana artinya maha suci. Maha suci itu artinya bersih. Tidak ada kedustaan pada cerita peristiwa ini, nggak ada. Ya. Kalau manusia cerita ada bohongnya nggak? Ada. Ya. Ya kayak panitia Isra Mi'raj tadi itu yang klarifikasi kan dia bilang begitu. Ya. Mohon maaf, acara dangdutannya itu selesai Isra Mi'raj, orang-orang udah pada bubar, yang ada cuman panitia. Ya. Padahal ketika kita lihat videonya itu masih banyak orang-orang di situ. Ya. Nah, ini salah satu dari menganggap bahwa peringatan Isra Mi'raj itu hanya sebagai seremonial aja. Itu salah satu kesalahannya. Jadi kalau udah seremonialnya sudah dilaksanakan, setelah itu misalnya panggungnya mau dipakai apa aja boleh. Itu yang kesalahan pola pikirnya itu. Ya. Sama kayak puasa besok nih Ramadan. Kita puasa Ramadan. Ya, siang-siang menahan dari yang membatalkan puasa. Begitu malamnya, ya, siang itu pengen ngomongin tetangganya masih ditahan-tahan, ntar aja dah pas buka puasa. Ya, masih ditahan lagi puasa. Begitu buka puasa, itu langsung. Ya, yang tadi ditahan dari subuh itu sampai maghrib dikeluarin semua. Di grup-grup WA dikeluarin semua itu. Ya berita-berita itu. Nah, itu salah mengartikan ya puasa itu cuman ya seperti itu. Ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa peristiwa ini memang sulit kalau hanya menggunakan logika manusia, logika biasa. Ya, karena tadi jarak tempuhnya saja sudah 1.500 km dari Mekah ke Palestina. Bagaimana mungkin Rasulullah itu bisa berjalan malam hari itu dalam waktu yang singkat, ya, belum lagi naik ke langitnya. Itu. Jadi hadirin sekalian, sesungguhnya ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dilogikakan oleh manusia kalau sudah kuasa Allah. Coba peristiwa Ashabul Kahfi itu, wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang ditidurkan oleh Allah ratusan tahun di dalam goa itu, ya, itu pun peristiwa di luar logika manusia. Kami bolak-balik itu pemuda yang tidur di goa itu, ya, supaya tubuhnya tidak menyatu dengan tanah. Allah nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Ya. Tetap ada sesuatu yang bisa dinalar oleh logika manusia. Tetap ada pembelajarannya. Tetapi keseluruhan peristiwa itu sudah kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dalam surat Yasin itu bahkan minasyajaril akhdari naron, dari pohon yang hijau saja itu bisa jadi api. Kan biasanya api itu dibuat dari kayu yang kering, ya kan, baru bisa menghasilkan api, kita bakar. Tapi minasyajaril akhdari, dari pohon yang hijau pun itu bisa
keluar api. Ya. Jadi berserah dirilah kepada Allah atas peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dilogikakan oleh manusia. Ada banyak peristiwa-peristiwa itu. Alladzi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada malam hari. Ya. Wal isra sirul laili, dan isra itu disebut sirul lail, perjalanan malam. Perjalanan malam itu namanya isra. Asra yusri isro'an. Ya. Wa faidatu dzikrihi al-isyaratu, ya, ila taqlili muddatihi. Kenapa disebut lailan? Untuk menyebutkan taqlili muddatihi, betapa sebentarnya waktu yang dilaksanakan ketika peristiwa Isra Mi'raj. Lailan, sebentar doang. Taqlili muddati, bukan sepanjang malam Rasul Isra. Misalnya dari habis Isya, kemudian bangun-bangun nanti selesai subuh, tetapi lailan hanya sebentar saja. Paling hanya sekian waktulah, ya, tidak sampai sepanjang malam itu. Maka disebut lailan. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ay Makkah, yaitu di Mekah. Jadi Rasul mengalami peristiwa ini ketika beliau ada di Masjidil Haram di Mekah, lagi di masjid, ya. Makanya bapak-bapak hadirin sekalian, sering-seringlah ke masjid supaya datang kebaikan-kebaikan kepada kita, ya. Ya, siapa tahu nanti kalau bapak-bapak itu terutama malam-malam di masjid gitu, tahu-tahu diajak jalan. Ya. Jadi ketika Rasulullah di Masjidil Haram di Mekah, nah beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesannya apa? Ada gerakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Ada gerakan dari masjid ke masjid. Tidak ada ruginya orang sering ke masjid, itu nggak ada ruginya, ya. Bahkan salah satu perbuatan yang bisa mengangkat derajat kita, mengangkat derajat itu ya bisa memulia, hidup kita jadi mulia, kerjaan kita jadi lancar, jabatan kita jadi naik, ya. Kata Nabi, salah satu amalannya adalah kasratul khuto ilal masajid, memperbanyak langkah kaki kita ke masjid, ya. Jadi salah satu amalan yang bisa melancarkan urusan kita itu banyak-banyaklah ke masjid. Ya kalau kita lagi libur nih, misalnya hari Ahad, ya kan libur nih, ya tarjohor misalnya ke masjid, asar ke masjid, kan lagi libur tuh, ya lagi nggak kemana-mana. Kalaupun misalnya kita lagi jalan-jalan, ada acara, ya di mana gitu, kemudian begitu datang waktu zuhur, sholatnya di masjid. Ya dalam perjalanan datang waktu asar, mampir sholat di masjid. Ya. Untuk apa? Mengamalkan ini peristiwa gerakan dari masjid ke masjid. Kasratul khuto, memperbanyak langkah kita ke masjid. Itu, ya. Bahkan masjid yang viral itu, masjid mana itu? Pemuda, ya, yang suka ngasih makan siang pada jamaahnya,
Jadi suruh berhenti gitu, orang lagi jalan suruh berhenti, istirahat dulu di masjid. Ya, disiapkan makan siang. Itu orang banyak yang nyumbang ke situ. Ya sembako, ya duit, segala macamnya. Bahkan ada yang bayarin token listriknya. Ya. Kenapa? Karena orang-orang melihat kebermanfaatan, kemaslahatan dari masjid itu. Ya. Jadi orang-orang seneng. Ya. Karena banyak manfaat yang dirasakan oleh jamaah, baik jamaah di sekitar masjid itu ataupun jamaah di luar. Ya. Jadi masjid kalau sudah dirasakan manfaatnya, ya, itu orang-orang akan senang ke masjid. Ya. Besok nih misalnya bulan Ramadan, ya, acara buka bersama misalnya di masjid, siapa saja bisa hadir, siapa saja bisa datang, ya, itu salah satu dari memakmurkan masjid. Ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, libu'dihi minhu, ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Baitul Maqdis, Palestina. Kenapa disebut Al-Aqsa? Libu'dihi minhu, karena saking jauhnya. Maka salah satu masjid yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW yang pahala sholat ketika kita melakukan sholat di dalamnya itu berbeda dengan masjid-masjid lain adalah Masjid Al-Aqsa. Kata Nabi, sholatun fi masjidi hadza, sholat di masjidku ini. Waktu itu Rasulullah, ya, bersabdanya di Madinah, Masjid Nabawi, ya, itu siapa yang sholat di masjidku, Masjid Nabawi, 1000 kali lipat daripada di luar Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Kata Nabi, Masjidil Haram itu berapa? 100.000. Masjidil Aqsa, kata Nabi, berapa Masjidil Aqsa? Satu kali sholat 500 kali lipat. Ya. Ini udah ada yang pernah ke Masjid Al-Aqsa? Belum? Ya, nanti tur bareng-bareng jamaah Mardotilah. Ya. Umroh plus Masjid Al-Aqsa. Ya. Nabung dari sekarang. Berapa itu kalau umroh dari plus Al-Aqsa? Itu ada 35 jutaan lah. Jadi kalau ada yang punya duit 34.900.000, itu tinggal 100.000 lagi nabung. Ya. Itu. Mudah-mudahan kita bisa mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Ya. Alladzi barokna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya, bisamari wal anhar, dengan buah-buahan dan sungai-sungai. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, ya, daerah yang dilewati banyak buah-buahan, banyak sungai-sungai yang menandakan daerah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokna haulahu. Jadi jalur yang dilewati Nabi itu, ya, ada berkah di dalam. Kayak kita nih Pak, keberadaan kita ini membawa berkah atau justru malah membawa musibah. Ya. Kalau bisa sih keberadaan kita ini membawa berkah. Di rumah ya kita sebagai suami membawa berkah, ibu di rumah sebagai istri yang membawa berkah, sebagai anak yang membawa berkah, ya, dengan keberadaan kita. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya. Waja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup kami ini setiap hari bertambah kebaikan.
Hari ini kita bertambah kebaikan, besok kita bertambah kebaikan, lusa kita juga bertambah kebaikan. Itu cita-cita, keinginan, yang ketika keinginan itu kita laksanakan, itu pahalanya double-double. Kalau cuma niat saja kemudian tidak bisa dilaksanakan karena satu dan lain hal, dapat niat baik, pahala niat baik itu dapat, ya, itu dapat. Tapi niat baik kemudian dilaksanakan, itu pahalanya bisa double, bahkan bisa 10 kali lipat. Manja abil hasanati falahu asyru amsaliha. Siapa yang berbuat 1 kali kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. Maka orang ada yang sedekah Jumat, ya. Sedekah Minggu ada nggak? Ada ya? Ada sedekah Minggu, nanti kan kita makan itu tuh. Itu sedekah Minggu, sedekah Ahad. Ya. Supaya apa? Bertambah-tambah kebaikan kita. Ya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Ajaiba qudratina, yang merupakan keajaiban-keajaiban kekuasaan kami. Jadi selama Rasulullah, ya, perjalanan Isra itu banyak peristiwa-peristiwa yang Rasulullah SAW saksikan yang merupakan kekuasaan Allah. Ya, dari buah-buahan tadi, dari sungai-sungai, ya, dari peristiwa-peristiwa alam. Ya. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu as-sami'u al-basiru ay al-alim bi aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alih. Ya, fa an'ama alaihi bil isra al mustamil ala ijtima'ihi bil anbiya wa urujihi ila sama. Ya. Hati. Jadi ada cerita ketika seorang pendosa, ya anggaplah misalnya koruptor gitu, ya, begitu mati dicek hatinya kok bersih, ya, kenapa ini hatinya bersih? Oh, ternyata selama dia hidup segala sesuatunya nggak pakai hati. Jadi hatinya masih bersih, nggak dipakai hatinya. Orang lagi bencana diambil juga duitnya, ya, diambil juga barangnya, dicolong juga, kan nggak pakai hati itu. Orang lagi susah dijarah, makanya begitu mati hatinya bersih, nggak pernah pakai hati. Ya, itu. Jadi balik lagi ke hati, itu ya. Jadi Allah disebut maha mendengar, salah satu sifatnya itu as-sami'u, maha mendengar, bukan hanya saja yang kita ucapkan, tetapi yang ada dalam hati kita pun Allah dengar. Tapi mengapa Pak Ustadz kita doa, kalau Allah itu maha mendengar, kenapa harus dibaca doa, harus mengangkat tangan? Ini adab. Ini adab. Adab meminta. Gimana kalau kita meminta? Ya. Diminta ya angkat tangan kan. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, angkat tangan. Ya, meskipun di kalangan beberapa tarekat itu ya doa begini aja, doa tuh, ya minta. Tuh Allah ini maha mendengar. Ya. Itu. Jadi sesuatu yang terbesit dalam hati kita pun Allah as-sami'u, maha mendengar. Al-basiru, maha melihat. Kita ini ketika buka mata, mana fokus kita? Itu yang kita lihat. Ya, depan, kanan, kiri, itu yang kita lihat. Tapi yang di belakang kita nggak kelihatan. Tapi Allah al-basir, maha melihat. Peramal, apa namanya? Peramal. Ya. Ini jamaah Mardutila percaya nggak lo dengan ramalan-ramalan ini? Nggak. Dilihat tangannya kan, wah ini
garis tangan ini ruwet ini, susah jadi orang kaya ini misalnya. Ya, percaya aja begitu kan, akhirnya udahlah ya, menurut garis tangan ini udah nggak bisa jadi orang kaya gitu. Kerja kayak apapun juga nggak bakalan jadi orang kaya ya, udah 7 turunan miskin misalnya, kan habis itu ya. Diramal usianya nggak panjang misalnya ya, udah macam-macam ya. Mau kawin, mau nikah ya, datang ke tukang ramal ya, minta meramalkan ini gimana jodohnya dia, cocok apa enggak. Dua-duanya lahir di air misalnya. Ya, udah segala macam itu ya. Padahal kata Nabi kalau mau menikah itu 4 hal itu ya, tunkahul mar'atu li arba'in, 4 ya, 4 apa itu prioritas atau 4 kriteria kalau seorang laki-laki mau menikahi perempuan. Apa karena cantiknya, karena keturunannya, karena hartanya, atau karena agamanya. Nabi sampai tegaskan, fazfar bizati dini taribat yadak, pilihlah yang karena agamanya, karena kalau dipilih karena agamanya taribat yadak, gampang ngurusnya gitu kira-kira ya. Jangan karena cantiknya, kalau cantiknya itu nanti lama-lama, ini ibu-ibu lama-lama makin cantik apa makin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kan, itu akan hilang. Atau karena keturunannya ya. Iman itu bukan karena keturunan. Udah banyak contohnya dengan kisah-kisah para rasul-rasul terdahulu ya, bapaknya Nabi tapi anaknya tidak beriman ya. Atau karena hartanya, harta itu bisa habis, bisa habis ya. Misalnya dia keturunan orang kaya yang kekayaannya 7 turunan, dia turunan ke-8 udah habis itu ya, udah habis.